Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Hoka Mach X 2. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. Please tell me why, please tell me why you love me. Oh, please tell me why you will be mine another way. Ooh, na 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 na. I'm put down in bed and I'm on my way to you. Na 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 na. Terima kasih banyak buat Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita akan ngebahas tentang Hoka Mach X 2, yang mana sepatu ini adalah seri yang kedua. Yang pertama Hoka Mach X, yang mana itu adalah salah satu sepatu favorit saya banget. Nggak cuma tahun kemarin, tapi bisa dibilang all time ya. Ya karena memang luar biasa performa sepatunya. Dan ini akhirnya menjadikan saya berekspektasi tinggi banget terhadap penerusnya, yaitu Hoka Mach X 2. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 238 gram atau di bawah 240 gram lah ya. Yang mana itu termasuk ringan, karena kalau misalnya sepatu lari di antara 200 gram sampai 250 gram saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi kalau di atas 250 gram dia bakal saya kategorikan standar. Tapi nggak bisa dibilang ringan banget karena tidak di bawah 200 gram. Buat catatan aja bahwa kalau yang di bawah 200 gram itu sedikit banget ya sepatunya. Jadi ini termasuk sepatu lari yang ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah woven yang mana dia breathable banget. Kalau teman-teman bisa lihat itu ini translucent, jadi kayak bolong gitu kelihatannya karena memang lubangnya banyak banget. Jadi sirkulasi udaranya termasuk sangat baik. Kalau saya tes manual dengan mesin asap juga sangat baik sekali breathability-nya. Karena nggak usah ragu sih orang ngelihatnya aja gitu ya. Ngelihat sepatunya aja, uppernya itu kayak apa ya? Ya ventilasi semua. Jadi nggak mungkin bisa nggak bagus lah untuk sirkulasi udaranya. Jadi kemungkinan untuk panas menggunakan sepatu ini tuh sangat minim. Jadi breathability-nya termasuk top tier lah. Terus kalau saya pegang seperti ini termasuk lembut, fleksibel, bisa membentuk kaki saya dengan baik. Dan untuk material yang dipakai di sepatu ini memang first run impression lah ya, setidaknya itu memberikan kesan yang ngefit. Karena memang peruntukan sepatu ini tuh bisa dibilang super trainer, bisa dibilang juga daily trainer, bisa juga untuk dipakai racing shoes. Jadi fittingnya sendiri ya ke arah sana lah, fast training lah ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kita pada saat latihan atau berlari membutuhkan kecepatan yang tinggi, itu membutuhkan kenyamanan yang maksimal. Tapi bukan di sana prioritasnya, tapi lebih ke fitting yang benar-benar bisa memeluk kaki kita, membentuk kaki kita dengan sangat baik. Dan sepatu ini uppernya bisa memberikan hal yang saya inginkan tersebut, mengingat kategorinya ya. Dan fittingnya sendiri nggak yang racing shoes banget, yang racing fit yang kerasa sempit, tapi memang kenyamanannya masih bisa saya rasakan, terutama di bagian toe boxnya sini. Jadi untuk sizingnya sendiri saya true size, saya biasa pakai 42, di sepatu ini pakai 42, sama sekali tidak ada rasa sempit, tapi nggak kelonggaran juga, jadi pas banget. Dan masih bisa bergerak dengan nyaman juga untuk toe boxnya. Tapi upper fit yang di bagian tengahnya sini yang bener-bener bisa memberikan grip yang bikin kita itu yakin banget kalau kita bakal ngebut pakai sepatu ini. Karena kalau misalnya dia terlalu rileks kakinya juga, kalau dipakai ngebut juga nggak bisa memberikan sensasi kecepatan yang kita inginkan lah.
Kita lanjut ke bagian lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia termasuk normal aja sebenarnya, cuman yang perlu saya highlight adalah dia itu nggak lurus ya, tapi agak miring banget, yang mana ini bikin enak banget. Lacing sistemnya itu nggak tahu pas banget di kaki saya, jadi kayak selain upper bahannya yang memang bisa membentuk kaki kita dengan baik, lacing sistemnya mendukung atau meningkatkan upper fit bahannya yang menurut saya udah bagus, jadi makin nyaman. Jadi pas banget di kaki saya, bener-bener bisa kayak memberikan tekanan yang lumayan ketat gitu bisa dibilang ya, tapi sama sekali tidak merasa ketat, sama sekali tidak merasa nyaman. Jadi luar biasa sih untuk lacing sistemnya yang bisa merumuskan kenyamanan yang cukup, tapi tetap feel untuk dipakai kenceng itu tetap enak gitu ya. Kemudian untuk tali sepatunya sendiri ini termasuk tebel banget. Saya nggak tahu kenapa ini bisa tebel banget. Di pemakaian pertama sih nggak ada masalah, nggak ada copot tali sepatu, sama sekali nggak ada masalah. Cuman masih agak ragu aja. Cuman karena masih pemakaian pertama saya nggak bisa ngejudge gimana full performanya tali sepatu ini. Seharusnya ngapain tebel-tebel seperti ini ya. Setidaknya nggak setebel inilah, tapi nggak yang tipis-tipis kayak racing shoes juga. Meskipun mungkin ini condongnya ke arah sana ya, tapi ya entahlah, yang penting performanya di pemakaian pertama saya nggak ada keluhan, cuman agak kurang sreg aja, mungkin bisa lebih berbeda atau lebih ya tidak pakai yang seperti inilah. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya minimalis, tidak ada padding sama sekali, fleksibel, dan yang saya takutkan adalah dia banyak goyangan atau tidak bisa benar-benar stay di tempatnya. Tapi untungnya bahan yang dipakai itu kayak agak keset tapi lembut gitu ya. Lembut tapi keset, jadi dia nggak banyak goyangan. Selain itu dia gasete tang, ada sabuknya di dalamnya sini yang membantu mengurangi potensi pergerakan. Jadi nggak tahu kenapa saya merasa upper fitnya mulai dari bahannya, kemudian lacing sistemnya dan juga tangnya itu benar-benar bersinergi dengan sangat baik, memberikan saya rasa percaya diri pada saat berlari itu benar-benar tinggi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri dia termasuk minimalis sih, tapi ya wajar karena memang peruntukannya untuk fast daily trainer atau bisa dibilang super trainer juga. Paddingnya biasa aja, kinerjanya nggak bisa dibilang bagus juga, tapi nggak ada yang membuat saya kesusahan atau trouble di pemakaian pertama gitu ya. Aman-aman aja, ya nyamannya boleh-boleh aja sih. Kemudian kita di sini akan menemui flare di bagian belakang sini, tumit atas. Ini fungsinya sebagai pull tab. Saya agak ragu pertama masa pull tab sekecil ini, tapi ternyata ngefek banget ya. Karena saya tadi bilang bahwa pakai sepatu ini itu feel racing fitnya tetap kerasa. Jadi butuh usaha untuk masukin kaki kita ke sepatunya, tapi sekali masuk jadi nyaman. Nah, untuk masukinnya sendiri itu butuh usaha yang ekstra, sehingga kita membutuhkan pull tab, yang mana kalau masukin tali sepatunya ini bakal kepake banget ya, pull tab yang di belakang ini, flare-nya ini. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counter. Heel counter di sini minimalis banget, nggak ada struktur yang benar-benar tebel. Ada strukturnya sih, tapi termasuk lembut. Kinerjanya sih agak kurang menurut saya untuk di bagian heel counternya, kurang gigit aja. Ya bisa dibilang masih bisa ditingkatkan, meskipun kebantu banget sama bagian upper fit yang depan gitu ya. Tapi yang di bagian belakang mungkin kalau misalnya bisa gigit lagi, bisa dibilang hampir perfect gitu ya upper fitnya. Tapi memang sebagus itu upper fitnya, hanya kurang yang di bagian belakangnya aja yang menurut saya masih bisa lebih gigit lagi biar potensi heel slip atau tumit keangkat itu nggak muncul atau setidaknya nggak ragu lah. Kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini terdiri dari dua foam. Foamnya ada dua ya, kelihatan banget, warna putih dan juga warna kuning yang di bawah, tapi ada warna hijau di sini. Ini bukan foamnya, saya jelasin dulu untuk foamnya. Terdiri dari dua. Yang pertama yang atas, yaitu PB foam, yang mana itu lembut banget. Setelah saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 20. Kayaknya ini foam terlembut yang pernah saya ukur ya. Entah kenapa lembut banget, tapi itu bikin saya, waduh kalau terlalu lembut, nggak enak dong buat kencengnya gitu ya. Atau stability-nya bakal sangat terganggu, bakal goyang banget. Tapi untungnya Hoka memberikan racikan yang pas banget menurut saya. Jadi empuknya itu ya bisa dibilang responsifnya lumayan sih ya.
memberikan PB, ya terkenal lah, PB banyak dipakai di foam-foamnya sepatu-sepatu flagship di seluruh brand yang ada gitu ya, termasuk brand lokal juga sudah ada yang pakai PB foam. Dan untuk foamnya ini juga memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa menurut saya. Responnya ada, energy return-nya itu juga terasa. Cuman stability-nya itu bukan dikerjakan oleh PB foam-nya yang ada di atas, tapi dikerjakan oleh EVA foam yang ada di bawah. Ini lebih keras dibandingkan dengan yang di atas. Ini saya ukur manual dengan durometer, itu ada di angka 30-an, yang mana nggak bisa dibilang keras juga sebenarnya. 30-an itu standar daily trainer, biasanya di angka 30-an, dan itu udah nyaman menurut saya gitu ya. Bukan jauh dari sepatu yang keras gitu loh. Tapi sinkronisasi kedua foam ini benar-benar bisa memberikan sensasi berlari yang kayak effortless. Kayak kita ini berlari pengennya slow, itu nyamannya dapat banget karena kaki kita akan bersentuhan langsung dengan PB foam yang di atas. Tapi kalau kita mau kenceng, itu juga ngerespon banget gitu ya. Dan stability-nya sendiri sangat terjaga karena nggak sekedar yang empuknya yang di atas, tapi EVA foam yang di bawah berhasil memberikan kestabilan yang cukup menurut saya. Ya, kalau dipakai kenceng dan belok itu juga masih bisa mengakomodir. Dan jangan lupa peran P-back split atau plate yang di dalamnya sini yang berwarna hijau gitu ya. Plate-nya itu yang dilihatin di sini juga. Itu memberikan kestabilan tapi juga memberikan efek bounce back atau snappy-nya gitu ya. Jadi arahnya memang ke carbon plate tapi bahannya jauh dari carbon plate ya. Ini bukan karbon. Iya, bisa dibilang stability-nya sangat terbantu juga selain dari material yang di bawah, tapi juga dari plate-nya juga. Itu berfungsi atau berperan sangat besar memberikan kenyamanan, tapi stability-nya tetap terjaga dengan sangat baik. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk desainnya, pattern-nya dia termasuk lumayan tebel untuk rubber yang dikasih yang berwarna orange ini. Lumayan tebel sih hitungannya, mengingat dia itu peruntukannya sebagai super trainer atau fast daily trainer, harusnya itu menekan berat seminimal mungkin. Jadi biasanya rubbernya yang agak sedikit tipis dikasihnya, tapi ternyata dikasihnya di sepatu ini tebel, tapi untungnya berat sepatunya juga masih di bawah 240 gram. Jadi masih masuk akal mengingat peruntukan dari sepatu ini. Yang diuntungkan adalah ya kalau misalnya kita butuh sepatu yang umurnya panjang, durable, yang bisa dibilang lumayan badak gitu ya. Untuk performanya sendiri, traksinya lumayan bagus. Saya pakai belokan dan saya pertama kali pakai sepatu ini tuh basah kuyup karena hujan deres. Waktu itu saya cobain di GBK juga. Dan itu bisa dibilang performanya cukup bagus. Dan saya cukup kaget, wah ternyata walaupun hujan deres banget, masih bisa memberikan traksi yang kita inginkan. Memang tidak selengket kalau aspal kering atau ya pokoknya kalau nggak hujan. Tapi saya juga cukup kaget ternyata masih bisa diandelin juga walaupun di medan yang basah atau hujan deres. Hoka Mach X2 ini menurut saya feel rate-nya luar biasa, mulai dari bagian upper-nya, midsole-nya, outsole-nya. Bener-bener sesuai dengan ekspektasi tinggi saya. Kalau di Hoka Mach X itu lebih cenderung enak dipakai kenceng, jarak-jarak yang setengah-setengah gitu ya, atau bahkan jarak pendek. Kemudian feel-nya itu lebih ke racing shoes yang budget gitu ya. Tapi sepatu ini lebih versatile, lebih kalau dipakai long run ini jauh lebih cocok, dan bahkan ini udah saya pakai long run juga dan saya sama sekali nggak ada kendala dan bakal saya pakai terus gitu ya. Kemudian untuk speed shoes, dipakai speed shoes ini mumpuni banget karena menurut saya dengan Mach X juga nggak kalah, sama-sama bagusnya untuk dipakai kecepatan yang tinggi, sama-sama bisa ngerespon. Kemudian kalau dipakai untuk easy run, ini bahkan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mach X menurut saya. Mach X lumayan, tapi ini another level sih. Jadi ini bisa dibilang sepatu yang sangat komplit, bisa dibilang seperti itu ya. Cuman nggak bisa untuk slow run atau mungkin recovery run gitu ya. Atau pace 8 yang pace nyantai banget gitu. Saya rasa kurang cocok aja sih, tapi ya terserah kalian, bisa-bisa aja pakai. Tapi kalau saya pribadi mungkin akan dipakai di pace-pace yang medium, setidaknya 6 gitu ya,
atau pace 5, atau kalau mau kenceng banget pace 5, 4, seperti itu. Nah, itu bakal cocok banget. Dan sepatu ini nggak cuma untuk latihan, tapi untuk race day pun menurut saya udah mumpuni banget. Sangat berpotensi sepatu ini menjadi shoes of the year karena kemampuannya yang luar biasa. Di 2024 ini sangat berpotensi menjadi sepatu terbaik yang akan saya pilih. Cuman saya nggak tahu karena ya 2024 belum selesai, jadi masih akan ada produk-produk yang akan launching, jadinya ya kita tunggu aja kompetitor-kompetitornya. Yang jelas sepatu ini termasuk sepatu yang luar biasa dan well done Hoka. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dari first run impression saya. Nggak bisa ngejudge full performanya sih ya, baru pemakaian pertama. Tapi sebenarnya nggak pertama juga sih. Video ini dibuat, saya udah pakai sepatu ini 3 kali ya. Udah 30-an kilometer. Ya, setidaknya itu yang saya rasakan sejauh ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.